Jadi episode 2 menjadi garam live streaming ya, membantu Pak Esra menjawab. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, Lukas boleh silakan. Yang pertama ya. Yang pertama dari Zahidin Abdullah. Adakah data Bible yang menyatakan Daud, Salomo, Musa, Yakub, Ishak, Ismail, Abraham, dan Yesus beragama Kristen? Jika ada, Kristen apa? Nah, oke. Nah, Markus, Lukas, ini kalau dilihat yang memberikan pertanyaan kemungkinan besar ini teman sahabat kita yang beragama Muslim ya. Betul. Yang beragama Islam, betul ya? Iya. Gitu. Jadi dari namanya aja Zahidi Abdullah, ya Abdullah itu kan singkatan dari Abdi Allah, ya. Gitu. Jadi dan pertanyaannya sepertinya memang mempertanyakan pemahaman tentang apakah tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, dan seharusnya kalau disebut dari nama-namanya itu setahu kita di dalam Al-Quran pun juga ada ya tokoh-tokoh itu, seperti itu ya. Dan ditanya apakah dia memang beragama Kristen, dan jika ada Kristen apa, karena mungkin dari teman-teman sahabat kita yang beragama Muslim mengetahui juga bahwa di Kristen ada beberapa denominasi ya, seperti itu, sehingga ada pertanyaan jika ada Kristen apa. Oke, sekarang kita coba membantu jawab ya, Markus dan Lukas ya. Ya. Oke. Jadi mungkin kita perlu meluruskan terlebih dahulu ya. Sebenarnya kalau kita lihat muncul kata-kata Kristen itu asal mulanya kapan sih? Ya, kok bisa ada kata-kata Kristen gitu ya? Jadi kita berangkat dari situ dulu ya. Nah, kalau kita lihat di Alkitab ya, yaitu tepatnya di kitab Kisah Para Rasul ya, ayat 11 20 sampai 26 ya. Jadi di sana memang diceritakan ya tentang orang-orang Kristen di awal-awal ya. Jadi ada silakan bisa dibaca dari 20 sampai 26, tapi mungkin kita tidak membaca sampai habis ya. Gitu loh. Jadi kita baca yang khusus yang warna biru aja, lebih tepatnya di ayat 26 ya. Di situ ditulis mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Nah, mereka itu adalah para rasul ya. Ya, rasul yang pada saat itu ada di sana ya. Sambil mengajar banyak orang ya. Di Antiokhia lah. Nah, itu jadi di kota itu tuh. Ya, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, jadi disinilah pertama kali muncul istilah Kristen ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Kristen itu adalah sebutan, ya disebut. Ya, memang di sini sebenarnya tidak dikatakan bahwa Kristen itu adalah agama. Ya, itu hanya sebutan dari orang-orang lain terhadap murid-murid, ya para rasul yang percaya kepada Yesus. Ya, jadi sebenarnya Kristen itu artinya tuh pengikut Kristus. Ya, Kristus itu adalah Yesus ya. Ya, jadi Kristus itu adalah gelar yang diberikan kepada Yesus. Jadi makanya disebutnya Yesus Kristus seperti itu. Jadi Kristen itu sebenarnya penamaan terhadap orang yang disebut namanya pengikut Kristus, maka dikasih nama Kristen. Jadi itu bukan agama sebenarnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau sekarang kita lihat ya, di sini sekarang orang menyebut kita lah. Saya Matius, Markus, Lukas ya, kita di sini. Kita semua pengikut Yesus Kristus. Oleh karena itu kita menamakan diri kita juga adalah Kristen gitu. Ya, cuman untuk mempermudah pemahaman, orang biasanya menyebut itu adalah agama. Ya, jadi kalau disebut sebagai agama sendiri kan singkatan dari A yang artinya tidak, gamma artinya kacau. Jadi sebuah ajaran yang mengatur supaya dunia tidak kacau. Jadi dinamakan yang namanya agama. Kalau bahasa Inggris disebut namanya religion. Seperti itu. Ya. Lalu kemudian orang bilang ya kalau agama, religion, ada Islam, ada Hindu, Buddha, ya, dan macam-macam berbagai macam religion lainnya. Sehingga Kristen pun akhirnya disebut juga sebagai religion. Dalam hal itu
Ya tidak salah juga kalau Kristen disebut agama. Tetapi yang paling utama bukan masalah agamanya. Yang paling utama adalah Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya, jadi buat kita itu yang paling penting. Seperti itu. Nah, Markus ada mau menambahkan mungkin? Iya, sedikit aja. Jadi Kristen tadi kan udah dikatakan ya. Kalau Kristen itu awalnya nih kita bisa lihat di Wikipedia sih sebenarnya ya. Sekarang Google gampang ya. Informasi di internet mudah sekali sebenarnya. Selama kita mau ya. Nah, Kristen itu ialah dari sifat bahasa Belanda, Kristen. Jadi tulisannya CHRISTEN, bahasa Belanda Kristen. Ya, yang artinya pengikut Kristus gitu ya, yang tadi Bro Matius bilang. Nah, Kristus sendiri ya, kata Kristus sendiri berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata Kristos ya. Nah, itu kalau diterjemahkan artinya yang berarti yang diurapi, itu Kristos bahasa Yunani ya. Nah, bahasa Indonesia ya Kristus gitu. Nah, jadi menambahkan kalau Kristen ya berarti pengikut Kristus. Kristus ialah yang diurapi ya. Nah, biasanya dilakukan di kalangan bangsa Israel sebagai tanda bahwa yang diurapi itu mendapatkan jabatan atau kedudukan khusus begitu. Ya. Kristus adalah salah satu gelar yang diberikan kepada Yesus tadi ya, yang disampaikan Bro Matius ya. Karena orang Kristen perdana percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan sejak Perjanjian Lama. Ya, jadi sangat clear ya di sini ya bahwa Kristen pengikut Kristus gitu ya. Kristus ya Yesus Kristus gitu, Sang Juru Selamat. Ya. Itu aja sih supaya lebih tegas. Nah, cuman memang ya kalau orang bertanya, loh jadi pengikut Kristus apa yang diikut? Ya, mengikut Kristus apa yang diikut? Ya, nah kita mungkin menginformasikan kepada sahabat kita, teman kita Zahidi Abdullah ya. Kristus itu ya yang merupakan adalah jabatan bagi Yesus ya. Kita mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Jadi kita lihat di sana ya di Kisah Para Rasul, makanya kita ngambil dalam satu perikop ya. Kita memang orang Kristen itu memang dibiasakan tidak hanya membaca satu ayat saja. Ya, kita harus bisa membaca kaitannya juga. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di atasnya, maka kenapa kita mengambil tulisan Kisah Para Rasul ini, kita ambil dari 20 gitu ya sampai 26. Jadi di situ dituliskan, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi murid-murid Yesus pada saat itu menyampaikan pemberitaan Injil. Ya, Injil itu apa sih sebenarnya? Kabar baik. Ya, kabar baik apa? Kabar baik bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu datang ke dunia dengan membawa misi. Ya, misinya apa? Misinya menebus dosa kita manusia. Ya, karena kita sebagai manusia itu penuh dengan dosa. Ya, tidak ada satupun orang di dunia ini tidak berdosa. Semua penuh dengan dosa. Ya. Nah, karena berdosa, maka seharusnya kita sebagai manusia harus mengalami keadilan Allah. Ya, apa itu keadilan Allah? Ya, atas dosa harus mengalami maut. Tetapi karena Allah begitu kasih kepada kita, ya pencipta kita, Tuhan kita, begitu kasih kepada kita, dia tidak mau kita mengalami maut. Ya, dia mau kita hidup kekal bersama-sama dengan dia di sorga nanti. Tetapi di satu sisi keadilannya harus terjadi. Kalau dia hanya menekankan kepada kasihnya saja kepada kita, lalu mengabaikan keadilan, berarti dia bukan Allah. Karena Allah itu harus adil, harus kasih. Ya, oleh karena itu supaya dia bisa menjalankan, ya supaya dia bisa menjalankan kasihnya dan juga keadilannya bersamaan, maka harus ada yang diadili, ya, mengalami hukuman yang seharusnya adalah kita, tetapi kita digantikan, ya, atas dosa yang kita buat tidak lagi kita yang menanggung, tetapi Yesus
ya, yang adalah Tuhan sendiri yang kemudian datang ke dunia ini harus mati, mengalami maut, ya, untuk melakukan penebusan terhadap dosa kita. Ya, jadi itu yang kita percayai, teman kita Zahidi Abdullah, ya. Jadi dan sebenarnya Tuhan Yesus bukan hanya untuk orang Kristen saja, ya, siapapun, ya, siapapun, entah mau beragama apapun, selama mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya, mau menjadi pengikut Kristus, maka juga bisa mengalami keselamatan, ya, dosanya juga akan ikut diampuni. Siapapun itu juga, dan sebesar apapun itu dosa juga tetap akan diampuni, sehingga nanti kita akan mendapatkan hidup yang kekal, bergabung, bersatu kembali dengan Tuhan Allah kita. Ya, dan yang menarik di sini, ya, kenapa kita bicara tentang Yesus Kristus, ya, sedikit kita mau menambahkan. Ada satu kitab lagi kita ambil, yaitu dari Markus, ya, pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ya. Di sini ditulis, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ya, jadi kembali lagi, kenapa kita perlu menyampaikan ini? Karena kita perlu menjelaskan, Kristen itu bukan masalah agama. Kristen itu artinya mengikut Kristus. Ya, nah Kristus di sini apa sih yang dilakukan? Nah, Kristus itu sebenarnya sudah dinubuatkan dari zaman sebelum-sebelumnya. Ya, sudah ditulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ya, jadi ada Nabi Yesaya yang sudah berabad-abad sebelumnya hadir, sudah menubuatkan tentang keberadaan tentang Yesus Kristus itu yang akan datang. Ya, nah kita coba sama-sama lihat di kitab Nabi Yesaya. Kenapa kita juga perlu menampilkan ini? Karena kita perlu menjelaskan kepada sahabat kita, teman kita Zahidi Abdullah, ya, tentang kaitannya dengan Daud, Salomo, Musa, Yakub, Ishak, Ismail, Abraham. Ya, kalau tadi kita bicara, ya karena kita mengikut Kristus, ya, mengikut Yesus, ya otomatis Yesus yang kita ikut. Jadi bukan masalah Yesusnya beragama Kristen, orang Yesusnya yang kita ikuti kok, begitu loh. Ya, Yesus itu Tuhan, kitanya pengikut Kristus. Lalu bagaimana dengan Daud, Salomo, Musa, Yakub, Ishak, Ismail, Abraham yang tentunya lahir sebelum zaman Yesus? Ya, bagaimana mereka? Ya, nah ini makanya kita perlu tarik. Ya, kita tarik dari kitab Nabi Yesaya. Dari, kalau di dalam Kristen itu kan memang dibagi, kitabnya dibagi dua, ya, ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Lama adalah kitab yang sama persis memang dipegang sama agama Yahudi. Ya, tetapi agama Yahudi tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, maka di dalam agama Yahudi tidak ada Perjanjian Baru. Ya, di dalam agama Yahudi adanya tanah. Ya, tanah itu singkatan dari Torah, Nevim Ketuvim, ya, seperti itu. Jadi ya, di dalamnya ada kitab Taurat, atau bahasa Indonesianya kitab Taurat yang sering kita dengar, ya. Terus juga kitab para nabi, salah satunya adalah Nabi Yesaya ini, ya, itu kitabnya ada di Perjanjian Lama. Yang kita sebut Perjanjian Lama, yang orang Yahudi sebutnya tanah, itu kitabnya sama saja, gitu ya. Nah, kalau kita tarik, ya sebenarnya Daud, Salomo, Musa, Yakub, Ishak, Ismail, Abraham itu kan adalah tokoh-tokoh yang muncul di dalam kitab tanah tadi, kitabnya agama Yahudi dan kitabnya orang Kristen yang kita sebut namanya Perjanjian Lama. Ya, nah sekarang kita lihat di dalam kitab Nabi Yesaya, biar kita dapat kaitannya, ya. Di kitab Nabi Yesaya dituliskan penglihatan yang telah dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda, ya, dan Yerusalem dari zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nah, kalau kita lihat ini teksnya kita kasih warna merah dan kita kaitkan dengan kitab Matius, ya, yang menyebutkan inilah silsilah Yesus Kristus, ya. Jadi di sini terlihat bahwa Yesus Kristus yang diberitakan oleh Yesaya, ya, dan ada tokoh-tokoh Perjanjian Lama, tokoh-tokoh di dalam zamannya yang sebelumnya, pendahulu-pendahulunya, ya, itu dijelaskan silsilahnya Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus Kristus itu anak Daud, anak Abraham,
Itu dijelaskan silsilahnya dari zaman Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya, Yehuda dan seterusnya. Ya, sampai kemudian sampai ke Raja Daud. Sampai kepada Raja Salomo, atau kalau teman kita di dalam Al-Qur'an ya yang beragama Muslim ya, di dalam Al-Qur'an disebutnya Sulaiman, Raja Sulaiman ya. Kita menyebutnya Salomo, itu sama aja, itu kan cuma perbedaan sebutan bahasa ya. Jadi kalau dilihat turunannya ya, Salomo dan seterusnya termasuk yang disebutkan oleh Nabi Yesaya yang tadi yang disebut Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Jadi kalau kita lihat dari sini, itu pun sudah jelas bahwa Daud, Abraham, Ishak, Yakub, Salomo yang tadi dipertanyakan oleh saudara kita Abdullah, ya, itu semua pada ujung-ujungnya memang bermuara kepada Yesus Kristus. Mereka adalah kalau dilihat secara silsilah, ya, secara sejarah silsilah, mereka berada di dalam jalur silsilahnya Yesus Kristus. Seperti itu. Ya, jadi ini di sini juga semakin menunjukkan yang disebut tadi, walaupun memang mereka memang nggak disebut sama beragama Kristen karena memang tidak ada urusan sama agama Kristen. Kita bicara tentang pengikut Kristus. Ya. Gitu. Jadi itu yang penting untuk dipahami, ya. Lalu bagaimana dengan Musa? Kalau tadi kan kita sudah ada kaitannya tuh. Daud, Abraham, Ishak, Yakub, ya. Tapi kan tadi sahabat kita menyebut juga nih yang disebut namanya Musa di sini, ya. Musa bahkan di kitab Lukas, ya, Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 34. Bahkan di situ tertulis bahwa ada suatu kejadian di mana memang ini kejadiannya supranatural ya, orang karena mujizat ya, dan memang kehendak Allah, ya. Ketika 8 hari sesudah pengajaran Yesus bawa Petrus, muridnya nih ya. Jadi Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ya. Nah, ketika sedang berdoa, terjadilah mujizat, ya. Di mana mujizat itu tampak 2 orang berbicara dengan Tuhan Yesus sendiri. Ya. Musa dan Elia muncul di saat itu. Ya, di sini adalah bentuk sekali lagi pernyataan. Ya, pernyataan bahwa Musa yang disebut di sini bahkan juga bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Seperti itu. Ya. Dan di akhir ditulis ya, kalau kita terus baca di dalam tulisan ini ya, bahkan Tuhan Allah sendiri ya, kita sebut sebagai pribadi Allah Bapa yang kemudian menyatakan, terdengar suara dari dalam awan itu yang berkata, yang paling bawah ya, ayat 35. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Kristen, jelas sekali semua tokoh-tokoh yang tertulis di dalam Alkitab, semuanya bermuara kepada Yesus Kristus. Ya, kepada Tuhan Yesus. Kalau ditanya agama mereka apa? Memang kita nggak nyebut soal agama. Ya, itu cuma sebutan orang bilang Kristen itu agama. Buat kita bukan masalah agama. Buat kita yang penting adalah kita mengikut Kristus, mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat ke kita. Ya, dan di dalam Alkitab semua tokoh-tokoh tadi semuanya berinteraksi langsung berhubungan dengan Tuhan Yesus itu. Ya, ada silsilah atau ada yang langsung ketemu secara supranatural. Ya, itu kira-kira yang saya bisa bantu menjelaskan kepada sahabat kita, saudara kita. Ya, dan kalau tadi disebut dan kalaupun Kristen apa, itu sekali lagi itu adalah masalah denominasi ya atau aliran ya. Di dalam kekristenan memang diizinkan akhirnya oleh Tuhan untuk memiliki berbagai macam denominasi, aliran untuk menyesuaikan dengan karakter masing-masing umat juga seperti itu, karena umat Kristen juga sangat banyak yang memiliki karakter yang berbeda-beda juga seperti itu. Itu penjelasan dari saya. Mungkin dari Markus ada yang mau menambahkan? Ya, itu udah dikupas panjang lebar sih. Cuma memang kekristenan ya, kalau kita katakan kekristenan memang itu
rancangan yang sangat luar biasa indah menurut saya gitu. Jadi memang kalau kita mengerti konsep Allah Tritunggal, yang tentunya kita nggak cover ya, bro ya di sini ya. Mungkin di video. Iya, pertanyaannya karena terkait hanya di tokoh-tokoh itu apakah beragama Kristen ya, kita nanti di lain kesempatan kita dalami. Di video Pak Esra kan juga udah mengupas tuh Allah Tritunggal ya. Jadi di Kristen itu kan memang kita percaya Allah Tritunggal ya. Nah jadi ternyata memang anak coba tolong ke slide yang sebelumnya deh. Di Markus 1 ayat 1 sampai 2 tadi ya. Jadi Injil tentang Yesus Kristus disebut anak Allah ya, itu clear sekali bahwa Yesus Kristus ya anak Allah gitu ya. Jadi ketika dia turun ke dunia ya untuk punya misi untuk menyelamatkan itu. Nah, itu sebagai manusia itu ya ternyata juga rangkaiannya keturunannya orang-orang yang disebut tadi ya, orang-orang hebat tadi ya. Jadi memang dari sejak perjanjian lama di mana orang-orang itu percaya kepada Allah Bapa gitu ya. Nah, di sini kan anak tuh belum lahir ke dunia gitu ya. Belum menjalankan misinya ke dunia, datang ke dunia begitu ya secara manusia. Tapi orang-orang itu sudah percaya kepada Allah Bapa begitu. Ya, Allah yang sama, makanya disebut Allah Tritunggal gitu ya. Nah, ini menurut saya ini rancangannya sangat luar biasa indah. Bahwa kok runutnya ke situ gitu ya. Jadi nyambung semua begitu. Yang tadi Bro Matius bilang muaranya ternyata ujung-ujungnya ke situ begitu. Sama aja. Itu aja yang saya mau saya tambahkan sih. Yes. Oke, Lukas ada pertanyaan nggak, Lukas? Enggak sih. Cukup jelas ya? Sebenarnya aku agak bingung. Tapi ya yang penting ada tanya juga mungkin karena yang Lukas ini orang-orang yang lain juga mungkin ada bingung juga mungkin. Ya, yang penting sih intinya gini, kalau Kristen itu artinya berarti bukan sebutan sebagai agama, tapi Kristen itu adalah pengikut Kristus, itu aja sih kok. Betul sekali ya. Makanya jadi kalau ditanya adakah data di Bible yang menyatakan Yesus beragama Kristen, tokoh-tokoh kita beragama Kristen, ya memang kita pun sebenarnya tidak juga menyebut agama kita Kristen. Iya. Gitu ya. Kita itu adalah pengikut Kristus gitu. Tetapi untuk mempermudah saja. Ya, mempermudah saja orang-orang ya untuk membedakan mungkin ya, atau menamakan lah ya. Ya tentunya gini, kita kan jadi gini, kita itu kan hidup di sebuah negara begitu loh. Ya, pemerintah di dalam aturan pemerintah. Dan di Alkitab sendiri dinyatakan bahwa kita itu anak-anak Tuhan itu harus turut pada pemerintah. Pajak harus dibayar begitu kan, ya. Aturan harus ditaati, itu sudah ditulis di Alkitab begitu. Nah, salah satunya ialah negara kita itu mengakui agama. Ya. Jadi ada beberapa agama yang diakui, yaitu agama Kristen salah satunya. Nah, sehingga ya karena sudah jelas agama Kristen itu ialah pengikut yang Kristus tadi. Ya tentunya kita ini dalam konteks berada sebagai warga negara di bawah pemerintahan. Nah, makanya kita di KTP gitu ya udah tulis agama Kristen gitu kan. Jadi sekaligus memvalidasi pemerintahan duniawi ini bahwa kita ini memang beragama Kristen begitu. Yes, betul sekali. Ya. Mungkin ini satu lagi kok. Mungkin pertanyaan dari Pak Abdullah ini sebenarnya jika ada Kristen apa? Karena di kita nih banyak Kristen Protestan, Kristen yang lain gitu kok. Kristen Katolik kan juga ada kan bilangnya kan Kristen Katolik ya. Mungkin itu pertanyaan dia sih sebenarnya. Ya kalau ditanya ya sebenarnya itu kan cuma masalah tata cara beribadat. Ya, tata cara beribadah ya. Mungkin kalau yang Kristen Katolik gitu ya, itu kan pemimpinnya biasa disebut romo, pastor gitu kan. Di tempat kita pemimpinnya yang kalau yang Protestan atau yang aliran-aliran lain ada yang disebut namanya pendeta, ya itu sama aja. Ya itu cuma masalah perbedaan istilah, perbedaan struktur organisasi di dalam pengelolaan jemaat gitu ya. Gitu loh. Jadi pada dasarnya itu hanya tata cara. Semuanya Kristen. Ya, semuanya pengikut Kristus. Gitu. Dan kalau kita bicara agama, misalnya bahasa lainnya adalah kepercayaan. Ya, kalau bahasa lain dari agama kepercayaan, ya kepercayaannya ya
terhadap Tuhan Yesus Kristus. Ya, betul. Memang jadi agak aneh kalau disebut Yesus beragama pengikut Kristus. Ya, dia yang diikutin, dia yang kita ikuti, bukan dianya yang beragama, karena dia sendiri Tuhan Yesus, dia sendiri adalah Tuhan. Ya, agama kita, kepercayaan kita ya kepada Tuhan gitu loh. Ya gitu. Jadi moga-mogahan itu sudah cukup jelas ya untuk menjelaskan apa yang dimaksud tentang Kristen buat teman-teman kita, sahabat kita yang beragama Islam. Seperti itu. Oke, gimana kalau kita masuk ke pertanyaan berikutnya? Yang berikutnya ya. Ya, oke ya. Kita sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Memang ada yang perlu ditambahkan lagi ya di sini. Tadi disampaikan oleh Bro Markus ya tentang apa Allah Tritunggal ya, bahwa memang di Kristen itu kita mempercayai Allah itu adalah Esa, satu, tetapi memang ada 3 pribadi ya, tapi bukan 3 Allah. Kalau 3 Allah kita tidak menyebutnya Tritunggal, itu namanya Triteistos. Ya, mungkin seperti di agama Hindu mungkin yang punya banyak dewa seperti itu ya. Tapi kalau Kristen tidak. Kristen itu mengakui Allah itu tunggal, Esa, tapi memiliki 3 pribadi. Pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, ya, dan pribadi Allah Roh Kudus. Nah, Allah Anak itu adalah Yesus Kristus. Ya, Allah Anak itu di dunia bernama Yesus Kristus. Allah Anak itu adalah awalnya roh, sama seperti Allah Bapa, sama seperti Allah Roh Kudus. Tapi demi menyelamatkan kita, dia turun ke bumi. Ya, turun ke dunia menjadi manusia. Maka Allah Anak, ya, Tuhan Yesus, dia adalah 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Dia datang ke bumi. Ya. Nah, dan di sini sudah dinubuatkan, sudah dituliskan di dalam oleh Nabi Yesaya itu. Ya, di situ ditulis ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ya. Nah, di sana dinyatakan seorang putra yang telah diberikan kita, ya. Nama pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang. Nah, ini beberapa title, beberapa sebutan selain yang disebut Kristus. Ya, dia disebut penasehat ajaib, dia disebut Allah yang perkasa. Jadi memang Tuhan Yesus itu ya Allah. Seperti itu. Ya, dan di sini ditambahkan lagi besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta Daud. Jadi dikaitkan lagi sama pertanyaan tadi tuh, ya, Daud sebut di sini. Ya, dan balik lagi ya kepada teman kita, sahabat kita yang beragama Muslim, beragama Islam, siapapun yang mendengar ini, apakah Zahidi Abdullah atau misalnya ada teman sahabat kita Muslim yang lain ya. Di sini di Yohanes 10 ayat 28 sampai 30 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal. Ya, aku ya. Jadi di sini Tuhan Yesus yang menyatakan aku memberikan hidup yang kekal. Kalau dia bukan Allah, dia bukan Tuhan Allah, dia tidak bisa menyebutkan pernyataan ini. Karena dia adalah Allah itu sendiri, dia memberikan hidup yang kekal. Dan di ayat 30 kalau teman-teman bisa baca itu, di sana jelas dinyatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi yang tadi kita bilang dia pribadi, ya, pribadi Tuhan Yesus, pribadi Allah Bapa, itu semua adalah menjadi satu kesatuan Allah yang esa. Seperti itu. Ya. Nah, terakhir sebagai penutup, ya, ini. Jadi ini pernyataan kita bersama ya. Gitu. Pernyataan kita bersama ya. Seorang Kristen menyebut dirinya Kristen bukan karena ingin beragama Kristen. Ya, jadi kita nggak ada urusan sama istilah beragama sebenarnya. Itu cuman istilahnya kepatuhan kita sebagai warga negara. Kalau disebut di dalam KTP-nya beragama apa ya kita tulis Kristen. Tetapi utamanya apa ya? Ingin beragama. Berisik sekali loh. Ya, ada suara-suara lain ya. Oke. Suara apa kok? Itu suara apa tuh?
Coba ya, nggak ini coba saya bantu mute dulu ya. Oke. Jadi kayaknya dari Lukas suara bocoran suaranya ya. Nggak apa-apa, saya sedikit lanjutan lagi ya. Seorang Kristen menyebut diri Kristen bukan karena ingin beragama Kristen, melainkan karena ingin menjadi pengikut Kristus. Ya, sebagai pengikut yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, yang adalah satu dengan Allah, yang memberikan hidup yang kekal. Jadi itu sahabat saudara kita, ya teman kita Zahidi Abdullah, ya, yang bertanya tentang kekristenan, ya, itu adalah bantuan jawaban kita. Memang kita tahu saudara Zahidi Abdullah sebenarnya bertanya kepada Pak Esra, ya, tetapi Pak Esra sendiri kan sebenarnya menjawab pertanyaan tidak dari kolom komentar, tapi dari WA yang dikirimkan ke beliau, ya. Nah kami, ya, sesama pengikut Kristus, ya, melihat, ya, sama-sama bantu jawab lah seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Ini sebagai penutup ya. Ya, Dari jelas. pertanyaan kita yang pertama. Ya, jangan lupa like, subscribe juga, ya. Komen. Komen juga bantu sebar-sebarkan juga. Ya, siapa tahu ada yang lain juga membutuhkan informasi tadi, gitu, penjelasan tadi. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi.